Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan membaca kitab Thalathatul Usul dengan melihat penjelasan dari beliau Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Setelah penulis Syekh Muhammad Ad-Dar'i rahimahullahu taala selesai menjelaskan landasan yang pertama dari 3 landasan yang harus kita ketahui sebagai konsekuensi wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau rahimahullahu taala di sini akan menjelaskan landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Kata beliau rahimahullahu taala, al-aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal ad-din, agama Islam, bil adillah, disertai dalil, disertai dalil-dalil. Ad-din secara syar'i itu digunakan untuk 2 makna. Ad-din secara syar'i itu digunakan untuk 2 makna. Yang pertama adalah makna am, yang kedua makna khas. Ad-din dengan makna yang umum adalah ma anzalallahu al-anbiya li tahqiqi ibadatih. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi untuk merealisasikan peribadatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, makna ad-din dengan makna yang khusus adalah at-tauhid. Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-Islam, ma'rifatu dinil Islam, mengenal ad-din al-Islam. Al-Islam secara syar'i juga digunakan atau digunakan untuk 2 penggunaan, ya. Yang pertama adalah am, yang digunakan dengan makna yang umum. Yang kedua adalah khas, ya, digunakan dengan makna yang lebih khusus. Islam dengan makna yang lebih umum, ya, adalah al-istislamu lillahi bitauhid, seperti yang disebutkan oleh penulis. Ya, penulis mengatakan wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid, ya, yaitu, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk dan patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Jika perintah, ya, dikerjakan, jika larangan ditinggalkan. Wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad Ad-Dar'i taala adalah pengertian Islam dengan makna yang lebih umum. Dengan makna yang lebih umum, sebagaimana dijelaskan oleh beliau Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Nah, adapun yang kedua adalah Islam dengan makna yang khusus. Ya, Islam dengan makna yang lebih khusus ini memiliki 2 makna. Islam digunakan dengan penggunaan yang lebih khusus memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dengannya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sederhananya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan al-Islam dengan makna ini, makna yang pertama ini, seperti yang ada dalam hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar ila akhir al-hadis." Islam dibangun di atas 5 pondasi, syahadat, dan seterusnya. Apa Islam yang dimaksud di situ? Islam yang dimaksud di situ adalah
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun makna yang kedua, ya, Islam jika digunakan dengan penggunaan yang lebih khusus, makna yang kedua adalah al-a'mal adh-dhahirah, amal-amal zahir. Ya, amal-amal zahir. Baik. Dan Islam dengan makna ini yaitu amal-amal zahir kapan? Apabila Islam itu digandengkan dengan iman dan ihsan. Jadi kalau Islam ya digandengkan dengan iman dan ihsan, maka yang dimaksud Islam di situ adalah al-a'mal adh-dhahir. Al-a'mal adh-dhahirah, amal-amal yang zahir. Ya. Maka dari sini kita akan bisa memahami perkataan dari penulis berikutnya. Kata beliau penulis, wa huwa thalathu maratib. Huwa di sini kembali ke mana? Ya, kembali kepada Islam. Dan Islam ada 3 tingkatan, memiliki 3 tingkatan. Apa 3 tingkatan dalam Islam? Islam, iman, dan ihsan. Nah, ketika kita memahami tadi pengertian yang diperinci oleh beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala, kita akan memahami. Nah, ini Islam ada 3 tingkatan. Tingkatan dalam Islam, tingkatan pertama Islam. Nah, baik. Islam ada 3 tingkatan. Maksud yang dimaksud dengan Islam di sini adalah apa tadi? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Thalatsu maratib, memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama Islam. Apa yang dimaksud Islam di sini? Islam yang bermakna al-a'mal adh-dhahirah. Al-a'mal adh-dhahirah. Nah, Islam memiliki 3 tingkatan, ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan amal zahir. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan amal zahir. Itulah yang disebut dengan Islam. Tingkatan berikutnya, tingkatan yang lebih atas, lebih tinggi adalah tingkatan i'tiqadat al-batinah, keyakinan batin, yang disebut dengan iman. Dan yang ketiga adalah tingkatan yang paling sempurna dalam agama kita, adalah tingkatan menyempurnakan keduanya. Menyempurnakan amal-amal zahir, menyempurnakan amal i'tiqad keyakinan batin, yang biasa diistilahkan disebut dengan ihsan. Nah, baik. Lalu beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan, di antara hal yang paling penting dalam masalah agama, ya, adalah kita mengetahui perkara yang wajib di dalam tingkatan-tingkatan yang tadi kita sebutkan, yang telah disebutkan oleh penulis. Ya, di antara perkara yang paling wajib, yang paling penting, ya, yang paling penting dalam masalah agama ini adalah kita mengetahui apa yang wajib di dalam tingkatan-tingkatan tersebut. Dalam keimanan kita, dalam keislaman kita, dalam ihsan kita. Ya. Dalam tingkatan-tingkatan tersebut, di sana ada perkara yang wajib, yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Dan beliau Syekh Utsaimin hafizahullah menjelaskan bahwa perkara yang wajib dalam masalah itu, dalam tingkatan-tingkatan ini, itu kembali kepada 3 usul. Kembali kepada 3 landasan. Yang pertama adalah dalam masalah etikot. Dalam masalah etikot, perkara yang wajib dalam masalah etikot adalah kaunuhu muwafiqan lil haqqi fi nafsih. Ya. Etikot, keyakinan yang kita miliki itu harus sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan apa yang datang di dalam syariat. Sesuai dengan apa yang datang dalam syariat Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan itu ya kembali kepada rukun iman, 6 rukun iman, yang nanti akan datang penjelasan dari penulis. Kemudian yang kedua adalah dalam masalah perbuatan.
Dalam masalah perbuatan, apa yang wajib dalam masalah perbuatan? Kata beliau, muwafaqatu harakatil abdi al-ikhtiyariyah batinan wa zahiran li syar'i amran wa hilla. Ya. Hendaknya perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, perbuatan ikhtiari, perbuatan yang muncul dari niat, yang muncul dari iradah, ya, itu baik yang nampak maupun yang tersembunyi, batin maupun zahir, sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat amran wa hilla. Sesuai dengan syariat. Amran wa hilla maksudnya amran di sini mencakup perkara yang wajib, hillan di sini perkara yang wajib dan sunnah, hillan di sini adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariat, halal, boleh, mubah. Sehingga kata beliau, Syekh Utsaimin hafizahullah menjelaskan, ya, maka perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang zahir maupun yang batin hendaknya berputar hanya pada dua hal ini. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu kalau enggak mengerjakan perintah, ya mengerjakan yang halal gitu. Tidak keluar dari dua hal ini. Kalau tidak mengerjakan perintah di sini apakah perintah yang wajib ataupun sunnah, maka ya melakukan yang halal, melakukan yang diperbolehkan, jangan keluar dari dua hal ini. Jangan sampai keluar dari dua hal ini. Itu yang kedua. Jadi perbuatan yang dilakukan seorang hamba harus sesuai dengan syariat. Perbuatan ikhtiari hamba harus sesuai dengan syariat. Ya, tidak keluar dari dua hal. Kalau enggak mengerjakan perintah, ya mengerjakan sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan hamba ada dua macam, ya. Perbuatan hamba ada dua macam, perbuatan hamba bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan hamba bersama makhluk. Perbuatan hamba bersama Allah, ya bagaimana dia mengerjakan syariat-syariat Islam yang wajib baginya, ya, salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Perbuatan hamba bersama makhluk, ya dia berusaha untuk mempelajari hukum-hukum muamalah sehingga apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berinteraksi bersama makhluk, itu sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah dalam masalah meninggalkan, at-tark. Sesuatu yang wajib dalam masalah meninggalkan adalah ketika seorang hamba itu meninggalkan sesuatu, apa yang dia tinggalkan itu sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini kita perlu mengilmui, kata beliau, 5 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disepakati oleh para nabi. Semua para nabi melarang 5 hal ini. Ya, melarang 5 hal ini. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama adalah fawahish, ya, perbuatan-perbuatan keji, dosa, zalim, kesyirikan, dan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ya, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Serta segala sesuatu yang kembali kepada 5 hal ini. Serta segala sesuatu yang kembali kepada lima hal ini. Baik, itu untuk merealisasikan at-tark, ya, untuk bisa melaksanakan kewajiban di dalam meninggalkan. Ya, karena dalam meninggalkan seorang hamba itu ketika meninggalkan sesuatu harus sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fahadhil usul ats-tsalatsah, jika landasan ini, yaitu landasan dalam i'tiqad, landasan dalam al-fi'l, dalam at-tark, ya, menjelaskan sesuatu yang wajib bagi kita, ya, di dalam
keislaman kita, dalam keimanan kita, dalam ihsan kita. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita baca. Ya, semoga ya bermanfaat. Ya, nasallallahu taufik. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.